Perkenalkan, saya Kak Digita Dian Safitri dengan 3 digit yang terakhir 025. Selamat pagi Bapak, perkenalkan saya Dr. Gita yang bertugas hari ini. Jadi sebelum saya memeriksa Bapak lebih lanjut, bolehkah saya tahu identitas Bapak? Boleh, Bu Dokter. Bapak atas nama Bapak siapa? Nama saya Putu Aditya, Bu Dokter. Bapak Putu umurnya berapa? Umur saya 35 tahun. Bapak Putu alamatnya di mana? Alamat saya di Banjarpelita Batuan, Sukawati. Banjarpelita Batuan, Sukawati. Nah, Bapak Putu datang kemari, apakah ada yang bisa saya bantu? Saya ingin melakukan pemeriksaan jantung, Bu Dokter, untuk mencari surat keterangan sehat. Baik Pak, jadi Bapak datang kemari untuk memeriksakan jantung untuk mencari surat keterangan sehat. Nah, jadi untuk melakukan pemeriksaan itu saya akan melakukan beberapa pemeriksaan nantinya, di mana saya akan meminta Bapak Putu untuk melepas pakaian bagian atas. Apakah Bapak Putu bersedia? Bersedia, Bu Dokter. Nah, jadi sebelum itu saya akan melakukan tindakan aseptik terlebih dahulu. Pak Putu, mari sekarang kita ke ruang pemeriksaan ya Pak. Mari, Bu Dokter. Nah, saya akan melakukan tindakan inspeksi terhadap dinding dada dan juga bentuk dada pasien. Jadi di sini saya melakukan inspeksi dari dua arah. Yang pertama dari bagian kanan pasien. Kemudian saya akan melakukan inspeksi dari arah kaki pasien. Baik, jadi di sini untuk dinding dada Bapak, jadi itu bentuknya simetris, kemudian tidak ada lesi, massa, ataupun deformitas. Nah, selanjutnya saya akan melakukan inspeksi dari sisi kanan pasien untuk menilai frekuensi, irama, kemudian usaha bernafas dan juga kedalaman bernafas pasien. Nah, baik, jadi untuk frekuensi nafas pasien itu normal, yaitu saya menghitung tadi 16 kali per menit, di mana normalnya adalah 14-20 kali. Kemudian iramanya juga normal, kedalaman bernafas pasien dan juga usaha bernafas pasien juga normal, yang artinya pasien tidak mengalami sesak nafas. Kemudian di sini saya akan melakukan inspeksi apakah iktus kordis pasien terlihat atau tidak. Di mana di sini iktus kordis Bapak itu tidak terlihat karena Bapak cukup berisi. Jadi saya akan melakukan palpasi pada iktus kordis dimulai dari bagian linea midclavicular sejajar dengan angulus sternum, di mana kita akan melakukan palpasi dengan ujung-ujung jari sampai di sekitar sela iga 5. Nah, jadi jika sudah terasa iktus kordis pasien, kita harus melakukan palpasi dengan satu jari. Nah, baik, di sini saya akan menilai dari iktus kordis pasien, yaitu letaknya normal, yaitu di antara berada di sela iga 5, kemudian untuk diameternya juga normal, yaitu tidak lebih dari 1 sela iga atau kurang dari 2,5 cm. Kemudian untuk amplitudonya terasa cepat dan lembut. Kemudian untuk pemeriksaan selanjutnya adalah perkusi, di mana di sini saya akan melakukan pemeriksaan untuk menentukan batas kanan, kiri, dan juga batas atas jantung. Dimulai dari batas kanan ya Bapak. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan, yaitu dengan cara saya akan melakukan perkusi dari di daerah linea midclavicular dari
setelah IGA 2 ke arah bawah untuk menentukan batas dari paruh hati, di mana kita akan mendapatkan perbedaan pada dari sonor ke peka. Nah, setelah itu kita naikkan 2 jari di atasnya. Kemudian kita melakukan perkusi dari lateral ke medial sampai terjadi perubahan suara ke redup. Nah, jadi di sini yaitu batas kanan dari batas jantung kanan relatif pasien yang berada di linea sternalis kanan. Kemudian untuk batas jantung kiri itu biasanya berada di ictus cordis tadi. Namun untuk memastikannya kembali, kita akan melakukan perkusi dari linea aksila ke arah medial pertama sejajar dengan ICS 5. Jadi di sini kita dapatkan bahwa batas jantung kiri relatif pasien yang di CS5 itu berada di ictus cordis tadi. Kemudian kita naik 2 jari ke ICS 4. Kita juga lakukan perkusi dari linea aksila ke arah medial. Nah, kita dapatkan jadi di sini untuk batas di ICS 4 itu berada 1 cm ke arah medial dari linea midclavicular. Kemudian kita naik lagi ke ICS 3. Kita lakukan pemeriksaan sama juga dari lateral ke medial. Sampai terjadi perbedaan bunyi ke redup. Baik, di sini saya dapatkan yaitu sekitar 2 cm dari garis midclavicular. Nah, untuk menentukan batas atas jantung pasien, kita harus melakukan perkusi dari fossa supraclavicula ke arah kaudal sampai terjadi perbedaan suara ke redup, yaitu berada di kita lakukan di garis midclavicular. Nah, jadi di sini saya rasakan terjadi perbedaan suara yaitu di ICS 3. Jadi untuk batas kanan, kiri maupun atas jantung Bapak itu normal ya Pak, karena untuk yang kanan itu berada di garis linea sternalis. Kemudian untuk yang kiri untuk di ICS 5 itu berada di ictus cordis, ICS 4 yaitu 1 cm dari garis midclavicular ke arah medial. Kemudian untuk yang ICS 3 berada 2 cm dari garis midclavicular ke arah medial. Kemudian untuk batas jantung atas itu berada di ICS 3. Baik, untuk pemeriksaan selanjutnya Pak, jadi saya di sini akan melakukan tindakan auskultasi. Jadi di sini saya akan meminta Bapak untuk rileks ya Pak. Jadi Bapak silahkan rileks. Kemudian saya akan memposisikan pasien yaitu 30 derajat. Di sini saya 30 derajat. Kemudian saya akan meminta pasien untuk bernafas dengan normal. Bapak silakan bernafas dengan normal. Baik, di sini yang pertama saya akan melakukan auskultasi pada ictus cordis pasien menggunakan corong dari stetoskop. Baik, kemudian saya akan melakukan auskultasi atau mendengarkan dari bunyi jantung pasien pada ICS 2 dengan menggunakan membran dari stetoskop.
Kemudian kita lakukan yang sama pada bagian kanan pasien, yaitu tetap berada di ICS 2. Dan kemudian kita lakukan pemeriksaan auskultasi di sela iga 4 dan 5 di tepi kiri dan juga kanan dari sternum. Di sini saya akan menggunakan corong dari stetoskop ini. Nah, jadi di sini untuk pemeriksaan pada ictus cordis itu kita harus menilai dari katup semilunar, kemudian untuk yang di bagian iga 2 bagian kiri itu kita menilai katup pulmonal, kemudian yang di sini kita menilai bunyi jantung dari aorta, kemudian yang di iga 45 itu kita akan menilai dari katup tricuspidalis. Nah, untuk penilaian saya tadi, jadi untuk frekuensi dari bunyi denyut jantung Bapak itu normal ya Pak, yaitu sekitar 80 kali per menit. Dan itu termasuk normal. Kemudian untuk iramanya juga normal. Untuk bunyi jantung Bapak, yaitu bunyi jantung 1 itu terdengar tunggal, sedangkan untuk bunyi jantung 2 itu terdengar pemisahan dari katup semilunar, pulmonal, dan juga aorta. Kemudian juga tidak ada suara-suara tambahan dari pemeriksaan saya tadi, seperti suara pecah atau suara tambahan lainnya ya Pak. Jadi semuanya itu normal. Apakah Bapak ada yang ingin tanyakan dari pemeriksaan tadi? Baik, jadi selanjutnya kita akan kembali ke meja pemeriksaan ya Pak, di mana saya akan menyampaikan hasilnya. Jadi Bapak silahkan menggunakan bajunya kembali. Baik, di sini sebelum saya menyampaikan hasil pemeriksaan, saya akan melakukan tindakan aseptik terlebih dahulu. Baik Bapak, jadi di sini izinkan saya untuk menyampaikan hasil pemeriksaan, yaitu Bapak atas nama Bapak Putu Aditya, umur 35 tahun, dari Banjar Periode, Batuan Sukamati. Nah, datang kemari untuk memeriksakan jantung untuk mencari surat keterangan sehat. Nah, berdasarkan pemeriksaan jantung tadi, jadi untuk pemeriksaan yang pertama yaitu inspeksi atau memperhatikan dari bentuk dada Bapak itu, saya nilai bahwa bentuk dada Bapak itu simetris, kemudian tidak ada lesi, massa ataupun deformitas. Nah, selanjutnya untuk ictus cordis Bapak itu, ketika saya melakukan inspeksi itu tidak terlihat, dan itu normal ya Pak, karena Bapak juga agak berisi. Sedangkan ketika saya melakukan palpasi itu terasa ictus cordis Bapak pada iga 5, dan itu normal. Kemudian untuk diameternya itu juga normal, tidak melebihi dari 1 iga atau kurang dari 2,5 cm. Kemudian untuk amplitudonya juga normal, yaitu denyutnya itu lembut dan cepat. Kemudian untuk pemeriksaan yang kedua yaitu pemeriksaan dari perkusi untuk mencari batas jantung Bapak yang di kiri, kanan, dan juga atas itu juga normal, di mana untuk batas jantung kanan Bapak berada di sekitar garis linea sternalis, dan itu normal untuk batas jantung kanannya. Kemudian untuk batas jantung kirinya yang ada 3, yaitu di ICS 5 atau iga 5, iga 3, dan juga iga 4, di mana pada iga 5 itu berada di ictus cordis tadi. Kemudian untuk di iga 4 itu berada 1 cm ke arah tengah dari garis midclavicular. Kemudian untuk batas jantung untuk ICS 3 itu berada 2 cm ke arah tengah dari garis midclavicular. Nah, untuk batas jantung atas Bapak itu berada di iga ketiga, dan itu juga termasuk normal. Nah, untuk pemeriksaan auskultasi, di mana saya telah meminta Bapak untuk bernafas rileks, saya menilai dari bunyi jantung Bapak pada beberapa titik. Yang pertama ada di ictus cordis untuk menilai dari bunyi jantung dari katup mitral, kemudian di iga 2 di bagian kiri untuk menilai dari bunyi jantung dari katup pulmonal, kemudian iga 2 dari kanan itu untuk menilai dari bunyi jantung dari katup aorta, kemudian pada sisi kiri kanan dari
sternum Bapak yaitu pada straiga 4 dan 5 itu untuk menilai dari katup tricuspidalis. Dan untuk frekuensi jantung Bapak itu normal, saya nilai yaitu 80 kali per menit. Kemudian juga iramanya teratur. Kemudian untuk bunyi jantung 1 dan juga bunyi jantung 2 Bapak itu juga bunyi jantung satunya terdengar tunggal, bunyi jantung 2-nya terdengar ada pemisahan yaitu, dan itu normal, pemisahan dari katup semilunar, aorta juga pulmonal. Kemudian juga tidak ada suara-suara tambahan seperti suara pecah pada pemeriksaan tadi. Jadi semuanya normal ya Pak. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak, dokter. Baik, jadi untuk surat keterangan sehatnya akan saya buatkan nanti. Jadi Bapak silakan menunggu kembali di luar ya Pak. Terima kasih. Terima kasih, dokter.